Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam inqata'a amalu illa min salas, sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih yad'u lah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Indra Gunawan selaku keluarga sahibul musibah beserta keluarga besar, baik yang datang dari kampung maupun yang ada di Bandar Lampung atau datang dari tempat yang lain. Dan yang saya hormati bapak-bapak para pimpinan sepuh, dan juga saya hormati bapak para alim ulama, para ustadz, para kiai, serta bapak ibu para jamaah takziah rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini kita dapat hadir di rumah duka, rumah Bapak Indra Gunawan, dalam rangka kita melaksanakan malam ketiga berpulangnya ke rahmatullah Ibu Hajah Sardiana binti Haji Amiruddin. Kita merasa kehilangan atas kepergian beliau, karena pertama beliau masih dalam usia relatif muda, yang kedua beliau dikenal ibu yang sangat baik. Saya dengar dari Pak Haji Asfani, kata beliau, saya terkesan waktu istri beliau ngaji di Arafah, Ibu Sardiana lah yang membimbing turun dari kursi, yang mendampingi, kata beliau. Dan beliau kita kenal, beliau orang yang baik. Mudah-mudahan almarhumah diampunkan Allah segala dosanya, dilapangkan di alam kuburnya, diterima iman Islam dan ihsannya. Begitu juga keluarga yang ditinggalkan, mudah-mudahan diberi Allah keikhlasan dan kesabaran di dalam menghadapi musibah ini. Bapak Ibu yang saya hormati, bicara masalah kematian rasanya sudah tak asing bagi kita, walaupun kita belum pernah mengalami, tetapi kita telah menyaksikan baik dari keluarga dekat kita, tetangga kita, teman kita, dan lain sebagainya. Ternyata memang kematian itu ada.
dan tidak bisa ditunda kalau waktunya sudah datang. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Jadi kematian ini bukanlah sebuah penyakit, tetapi merupakan sebuah proses perpindahan dari alam fana ke alam baqa. Karena dia merupakan sebuah proses, maka semua orang pasti akan mengalami itu. Dan kita sudah tahu itu, dan kita sudah sadar bahwa setiap orang akan mengalami kematian. Tetapi banyak manusia yang kurang mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Sudah tahu betul kita bahwa mati itu pasti datang, tapi kita masih berleha-leha, masih kurang mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Padahal kapan datangnya kematian itu tidak ada di antara kita yang tahu. Ada yang sudah tua belum juga meninggalkan dunia ini. Ada yang masih muda tapi sudah berangkat duluan. Ada yang baru lahir sudah berangkat duluan. Jadi artinya mati itu bukan daftar tunggu. Nah, kalau daftar tunggu kan nunggu giliran sesuai dengan daftarnya. Mana yang daftar terdahulu dia duluan. Tapi kematian itu dapat dikatakan daftar cabut, bukan daftar tunggu. Ya. Kalau orang Padang bilang mambang jatuh kalapo jatuh jo. Cangkel gugo, bajang gugo, miang kadang-kadang mak gugo-gugo. Jadi artinya kita kenapa nih? Tadi kayaknya bagus nah. Begitu saya ceramah kok menderim. Atau nggak boleh lama-lama. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, karena kematian itu adalah satu kepastian, maka tidak ada jalan lain bagi kita selain mempersiapkan diri menghadapi pintu kematian itu. Pertanyaannya, apa yang harus kita persiapkan? Dan apakah sudah kita masing-masing sudah punya persiapan? Oleh karenanya, kalau Bapak Ibu yang saya hormati, kehadiran kita pada malam hari ini paling tidak ada 3 poin. Yang pertama, kita mendoakan almarhumah, itu pokok yang pertama. Yang kedua, insya Allah menjadi penawar sidingin, penawar sidingin bagi keluarga yang ditinggalkan, tawar sidingin bagi keluarga yang ditinggalkan. Dan yang ketiga, menjadi intibar bagi kita yang masih ada, yang masih hidup. Saya kira 3 inilah yang kita coba untuk membahasnya dalam waktu yang relatif singkat ini. Yang pertama, untuk mendoakan almarhum. Saya punya pengalaman berapa tahun yang lalu saya diundang ceramah takziah. Jadi sebelum ceramah takziah, protokol datang ke saya, Pak Ustadz,
Ini acara kita nanti, pertama pembukaan, yang kedua pembacaan kitab suci Al-Quran, yang ketiga sambutan dari Sohibul Musibah, yang keempat ceramah, dan yang kelima penutup. Jadi kita nggak ada doa katanya. Saya tanya, kenapa Pak tidak ada doa? Kan tidak ada gunanya mendoakan orang yang mati, kata dia. Dan kita juga bukan anak kandungnya, kan yang diterima kan doa anak kandung. Jadi kalaupun kita mendoakan tidak ada gunanya. Tapi saya pikir kalau saya jawab ini pasti makan waktu yang agak panjang. Lebih baik saya diam aja, ngeciin bala aja. Oh ya Pak, saya bilang, ya nggak apa-apa. Jadi begitu saya dikasih waktu untuk ceramah, saya ulas. Baca Quran, sambutan, ceramah, penutup, tidak ada doa. Dengan alasan tidak ada gunanya mendoakan yang mati. Dan kita bukan anak kandungnya, ngapain kita ngedoain? Saya pikir benar juga kata bapak ini sebenarnya. Ngapain ngedoain orang mati? Orang mati didoain. Nah, cuman pertanyaan saya, pertama kalau lihat dari hadis Nabi, saya bilang al-mu'min la yamut walakin yantaqilu min daril fana ila daril baqa. Si al-mu'min itu tidak mati, tetapi berpindah dari alam fana ke alam baqa. Itu yang pertama. Yang kedua, diri kita ini kan ada jasmani, ada ruhani. Jasmani ini hakikatnya mati. Sedangkan ruhani kita itu hidup. Di dalam Al-Quran Allah sudah jelaskan, khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menjadikan yang mati dan yang hidup karena Allah akan menguji kamu. Siapa di antara kamu yang terbaik amalnya? Jadi yang mati dan yang hidup, mana yang mati? Yang mati jasad, yang hidup ruh. Kalau jasad yang mati dimasuki oleh ruh yang hidup, ternyata jasad ini menjadi hidup. Nah, kan begitu. Jasad ini mati, lalu kemudian ruh masuk. Fanafakhtu fihi min ruhi, kata Allah, aku tiupkan ruhku. Jasad yang mati menjadi hidup karena dimasuki oleh ruh yang hidup. Kira-kira kalau ruh yang hidup ini kembali kepada yang maha hidup, kira-kira hidup apa mati? Ya jelas hidup. Kita bukan mendoakan yang mati, tapi mendoakan yang hidupnya itu. Kalau yang mati jasadnya, namanya jasad ibarat baju. Kata orang, kembali ke asal tanah kembali tanah, asal air kembali air, asal api kembali api, asal angin kembali angin. Itu baju. Nah itu nggak perlu didoakan kalau itu Pak, itu baju. Tapi diri kita yang sebenarnya itu ruh kita itu, Pak. Dia nggak pernah mengalami kematian. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Jangan kamu kira orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, mereka hidup, cuma kamu nggak tahu. Yang terbunuh di jalan Allah artinya yang meninggal sesuai dengan ketetapan Allah. Ada yang meninggal karena sakit, ada meninggal karena tenggelam,
ada meninggal kena jatuh dan lain sebagainya lah, itu namanya jalan Allah. Artinya setiap orang yang mati pada syariatnya sebenarnya tidak mati, karena ruhnya tetap hidup. Nah, ruh kita inilah yang diri kita yang sebenarnya itu. Kalau yang kelihatan ini casingnya, baju, pakaian dunia. Nanti kalau pulang dilepas. Ya, karena sudah dilepas, maka si baju ini tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Nah, kalau ruh yang hidup ini kembali kepada yang maha hidup, dia pasti hidup. Persoalannya kita kan nggak tahu perjalanannya, senang atau susah, lancar apa ada hambatan. Nah, inilah peran kita yang masih hidup ini, mendoakan yang hidup itu tadi gitu. Jadi bukan mendoakan yang matinya, mendoakan yang hidup itu, ruhnya itu. Inilah tujuan kita bertakziah, itu mendoakan dirinya yang kita doakan itu. Nah, mudah-mudahan dengan doa kita maka yang bersangkutan terbantu, tertolong. Nah, begitu sudah saya jelaskan itu, begitu sudah selesai ceramah, datang lagi, belum selesai ceramah, begitu mau saya tutup, protokol ngomong ke saya, tolong Buya, katanya dipimpin doanya. Nah, tadinya nggak boleh doa. Udah selesai ceramah, saya sudah duduk, datang lagi dia dekat saya. Nanti Buya, 7 hari nanti Buya lagi yang ceramah. Nah, saya pikir kena juga pancingannya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang kita doakan, diri yang bersangkutan itu yang kembali kepada Allah. Bisa tidak kita kembali kepada Allah? Nanti kita lihat. Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karena itulah maka kehadiran kita pada malam hari ini, pertama tentu kita doakan almarhumah, mudah-mudahan ya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau diampunkan Allah segala dosanya, dilapangkan di alam kuburnya. Saya pernah baca sebuah artikel, satu tulisan. Ada seorang bapak bercerita, dia itu pada satu malam bermimpi. Jadi mimpinya itu dia melewati sebuah kuburan di malam hari. Ini dalam mimpinya. Dilihatnya di atas kuburan itu banyak orang. Tapi orang ini ngais-ngais rumput yang ada di kuburan itu. Rebutan ngais-ngais rumput. Tapi ada seorang bapak duduk di pusaranya, dia tidak ikut ngais-ngais rumput. Lalu kemudian yang bapak yang mimpi tadi ya mendatangi bapak yang duduk di pusaranya itu. Pak, saya lihat teman-teman bapak yang lain pada sibuk ngais-ngais rumput, tapi kenapa kok bapak diam saja nggak ikut ngais rumput? Lalu dijawab oleh bapak ini tadi, untuk menjawabnya kamu tanyakan saja sama anak saya, kata. Emangnya anak bapak ada di mana? Anak saya penjual ayam potong di pasar yang tidak jauh dari kuburan ini. Begitu sudah dijawabnya, ya terbangunlah si bapak yang tadi. Di mana bapak yang duduk di pusara ini mengatakan, tanya kepada anak saya yang dia penjual ayam potong di pasar dekat pusat pemakaman ini, dan dialah yang paling muda di antara penjual ayam potong itu. Begitu bapak ini terbangun, rupanya nggak lama sudah itu datang waktu subuh. Sudah selesai subuh lalu dia pergi ke pasar. Dilihatnya tentang cerita si bapak tadi, tanya kepada anak saya, katanya
Dia menjual ayam potong di pasar dan dia yang paling muda di antara penjual ayam potong tadi. Diintip oleh si bapak tadi. Dari beberapa orang penjual ayam potong itu memang ada satu yang paling muda. Lalu didatanginya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dek mau tanya, orang tuanya masih ada? Udah meninggal Pak, katanya. Ayah sudah meninggal? Udah meninggal. Ibu sudah meninggal juga. Dimakamkan di mana? Ada di pemakaman dekat sini, kata si tukang jual ayam potong tadi. Kenapa Pak? Bukan, tadi malam saya bermimpi, katanya. Saya lewat di pemakaman itu, lalu saya lihat banyak orang ngais-ngais rumput, tapi ada seorang bapak duduk saja, dia tidak ikut ngais rumput. Begitu saya tanya kenapa nggak ikut, dia suruh tanya sama anak saya, katanya. Anak saya jual ayam potong di pasar dan dia yang paling muda. Oh ya kayaknya saya Pak, katanya anaknya. Memang ayah saya dimakamkan di situ, katanya. Jadi si bapak yang mimpi tadi masih kebingungan, apa sih maksudnya ini? Lalu kemudian dia datangi seorang ulama, seorang kiai. Dia cerita, Pak Kiai, berapa malam yang lalu saya mimpi. Saya melewati sebuah kuburan. Saya lihat di kuburan itu banyak orang ngais-ngais rumput. Tapi ada seorang bapak yang tidak ikut ngais rumput. Begitu saya tanyakan kepada si bapak itu, kenapa tidak ikut ngais rumput, disuruh nanya sama anaknya. Nah saya sudah datangin anaknya itu. Saya tanya, kenapa dia anaknya? Nah sempat saya tanya, kata si bapak itu, apa yang Ananda lakukan untuk orang tua Ananda? Enggak ada yang saya lakukan. Nah ini saya kemana-mana bawa Al-Quran kecil ini Pak, katanya. Jadi kalau lagi sepi pembeli, saya buka Al-Quran, saya baca seayat, 2 ayat, katanya. Lalu saya minta ke Allah supaya pahalanya disampaikan sama ayah saya. Kalau sudah sholat, katanya, saya sempatkan walaupun hanya Fatihah 1 kali, katanya. Saya minta ke Allah supaya pahala Fatihah ini disampaikan kepada ayah dan ibu saya. Nah itu yang dikerjakan. Dan memang saya lihat, kata si bapak ini, anak itu ya selalu pegang Al-Quran, katanya. Jadi kalau nggak ada yang beli, dia duduk buka Al-Quran, baca seayat 2 ayat. Datang orang tutupnya lagi. Nanti kalau sudah sepi buka lagi ayat Al-Quran, dia baca. Nah rupanya itu, katanya. Nah jadi setelah dia baca Al-Quran, di hatinya, ya Allah sampaikan pahala ayat Al-Quran yang saya baca ini kepada ayah dan ibu saya. Dan saya tanyakan, Pak Kiai, apa kira-kira maksud mimpi saya itu? Kata si bapak ini pada Kiai tadi. Pak Kiai menjawab, pantasan dia nggak ikut ngais rumput. Dia setiap saat dapat kiriman dari anaknya. Ngapain repot-repot ngais rumput? Nah, tapi kalau yang banyak itu karena mereka nggak dapat kiriman dari keluarga yang masih hidup. Ya, maka mereka mengais rumput mencari kalau ada bagian dari doa secara umum. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Kalau kebagian dari doa itu. Nah tapi kalau anaknya itu selalu ngirim ayat, pahala dari bacaannya setiap saat, dapat kiriman terus dari anaknya, ngapain payah-payah cari rumput? Nah kata si Pak Kiai tadi. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, itulah salah satu doa kita, menolong keluarga kita yang sudah berpulang ke rahmatullah dengan doa. Ya. Maka oleh karena itu sempatkan walaupun seayat, 2 ayat, walaupun hanya Al-Fatihah, minimal sesudah sholat Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, atau Allahumma fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Nah, kalau ditujukan secara khusus kepada ibu atau kepada adik, kakak, atau istri, atau suami yang sudah berpulang ke rahmatullah secara khusus. Jadi artinya insya Allah doa kita yang masih hidup ini diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Itu yang pertama. Jadi artinya sangat membantu doa kita yang masih hidup ini. Maka oleh karena itu kepada adik-adik dan anak-anak semua, jangan sampai kita malas untuk mendoakan orang tua kita, mendoakan keluarga kita yang sudah berpulang ke rahmatullah. Syukur-syukur kalau lebih dari itu, misalnya bersedekah atas nama orang tua kita, bersedekah atas nama almarhumah, insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu yang pertama. Jadi kita ya khusus mendoakan almarhumah. Yang kedua, insya Allah kehadiran kita pada malam hari ini menjadi si tawar si dingin bagi keluarga yang ditinggalkan. Kenapa? Saya pernah mengalami, Pak. Ya, saya ditinggal oleh ibu saya masih umur 13 tahun dulu. Nah, kemudian ayah saya meninggal berapa tahun yang lalu. Adik saya juga banyak yang telah berpulang ke rahmatullah. Jadi artinya ketika kita masih bersedih, datang tetangga, datang sanak saudara ke rumah, rasanya terobati. Ya, kesedihan mulai terobati. Maka saya bilang tadi, insya Allah kehadiran kita di rumah duka ini menjadi si tawar si dingin bagi keluarga yang ditinggalkan. Nah, kenapa? Bagaimana tidak, Pak? Orang yang selalu bersama kita, seorang istri tercinta yang telah hidup sekian puluh tahun bersama-sama, ya, bersama-sama menjalani kehidupan, bersama-sama susah senang dirasakan bersama-sama. Sekarang beliau telah mendahului kita. Jangankan orang yang kita cintai, sendal baru beli aja, pas dibawa ke masjid hilang, mungkin seminggu cerita sendal itulah. Apalagi orang yang kita cintai. Jadi nggak usah ditanyalah kesedihan itu. Tetapi Allah sudah jelaskan, ya, walana beluannakum bisyai, kami pasti akan menguji kamu dengan sesuatu. Sesuatu itu artinya jenisnya banyak. Jadi ujian yang diberikan Allah kepada kita ini macam-macam, Pak. Ya. Bahkan segala apa yang ada pada diri kita ini merupakan ujian. Orang sehat diuji dengan sehatnya, orang sakit diuji dengan sakitnya, orang kaya diuji dengan kekayaannya, orang miskin diuji dengan kemiskinannya, orang pintar diuji dengan kepintarannya, orang bodoh pun diuji dengan kebodohannya. Jadi semua kita ini yang kita alami adalah sebuah ujian. Allah sudah menjelaskan, walana beluannakum bisyai minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus wasamarat wa basyiris sabirin. Antara lain ada rasa takut, rasa khawatir, ya, minal khaufi wal ju', penceklik masa kelaparan, wa naqsim minal amwal, harta ludes habis bangkrut, ya. Wa naqsim minal amwal wal anfus, diri atau jiwa orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai, dia telah mendahului kita. Wa samarat, samarat ini ada yang memahaminya si buah hati, si biran tulang, anak yang kita cintai, buah hati. Wa samarat. Dalam menghadapi situasi itu semua, apapun model ujiannya, wa basyiris sabirin, sampaikan kabar gembira kepada mereka yang sabar. Nah, jadi kuncinya adalah sabar. Tapi bagaimana cara kita bersabar? Ya,
Wabasyirus sabirin, sampaikan kabar gembira kepada mereka yang sabar. Siapa mereka yang sabar? Ya, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah mereka berujar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau hanya sekedar mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, saya kira tidak terlalu sulit. Apalagi kita sudah hafal semua itu, anak TK saja sudah hafal itu. Kalau hanya sekedar mengucapkan kalimat itu. Tapi saya pikir enggak seperti itu. Tidak sekedar mengucapkan begitu kita mendengar ada musibah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu kemudian kalau ada pengumuman di masjid ada yang meninggal, selalu diawali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, seolah-olah pengantar pengumuman kematian. Saya pikir tidak sesederhana itu. Kenapa? Karena tuntutannya sabar. Ya. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Nah, coba kita pahami dulu ya. Milik Allah akan kembali kepada Allah. Merasa tidak kita ini milik Allah, itu yang pertama. Kalau kita merasa milik Allah, pasti kita akan menyerahkan kepada pemiliknya. Sebab hidup ini, Bapak Ibu, kalau boleh kita katakan, hidup kita ini tidak ubahnya menunggu mati itulah. Semua orang nunggu mati. Cuman supaya nggak bosan nunggu mati, oleh Allah dikasih mainan. Ada dikasih rumah, dikasih kebun, dikasih istri, suami, dikasih anak, dikasih jabatan. Itu mainan itu. Biar nggak bosan nunggu mati. Cuman kadang-kadang seperti anak kecil, Pak. Anak kecil umur misalnya umur 2 tahun atau 3 tahun masih senang-senangnya main. Si bapak beli mobil-mobilan di pasar. Ya. Begitu pulang dikasihkan sama anaknya. Waduh, senangnya bukan main si anak main-main mobilan itu. Lagi asik main-main mobilan itu, coba ambil mobilnya, diambil sama si bapak, pasti nangis. Si anak nggak mau tahu siapa yang beli, siapa yang ngambil. Yang dia tahu mainan saya diambil orang. Ini anak kecil, Pak. Dia nggak tahu bapaknya yang beli, bapaknya yang ngambil. Yang dia tahu cuma mainannya diambil orang. Nah, oleh karena itulah jangan sampai seperti anak kecil tadi. Kita ini kan hidup menunggu mati, supaya tidak bosan nunggu mati dikasih mainan. Nah, kalau kita paham betul bahwa apa yang ada pada kita itu memang milik Allah, ya kita nggak bisa nahan kalau pemiliknya ngambil, Pak. Ya, saya ingat kisahnya Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub itu orang kaya, Pak. Ternaknya ribuan ekor. Tapi dia rajin betul ibadah. Zikirnya rajin, ibadahnya rajin, sedekahnya juga banyak. Iblis sangat jengkel sama orang yang rajin ibadah, hartanya banyak. Hartanya banyak, tapi rajin ibadah, rajin sedekah. Nah, iblis jengkel sekali. Jadi pada satu ketika datanglah si iblis ini menyamar sebagai seorang manusia. Datang, kebetulan Nabi Ayub lagi zikir, lagi duduk zikir. Ditunggu sama si iblis ini, enggak selesai juga zikirnya. Nah, akhirnya pergi dia. Kedua kalinya datang, kedapatan masih zikir juga. Ditunggu, enggak selesai-selesai, zikir aja. Pergi lagi, pas ketiga kalinya masih zikir juga, enggak bisa ngobrol. Akhirnya marah si iblis tadi, keluarlah dia ke lapangan, ke tempat pengembalaan kambing Ayub yang ribuan ekor itu. Dipanggilnya angin topan yang kencang. Datanglah angin topan, angin ribut itu.
berhamburanlah pasir-pasir itu. Akhirnya pasir itu masuk ke mata kambing itu yang ribuan ekor tadi. Setiap ekor sudah kelilipan semua. Ujung-ujungnya makan sudah tak enak lagi, si kambing itu tidur sudah tak nyenyak lagi. Lama-lama mati satu, habis kambing ribuan ekor itu. Begitu sudah habis, akhirnya si iblis datang lagi ke Nabi Ayub. Ayub, itu yang membunuh kambing-kambingmu itu, ya Tuhan yang kamu sembah itulah. Ngapain nyembah Tuhan yang sudah membunuh kambing-kambingmu itu? Apa jawab Ayub alaihissalam? Alhamdulillah alladzi a'tini wa akhadha minni. Segala puji bagi Allah yang tadi dia titipkan kepada saya, sekarang diambilnya lagi. Masya Allah. Mungkin kalau orang lain mungkin ya karena sudah ribuan, udah bangkrut Pak gara-gara itu, mungkin salah duga ini kena santet ini kayaknya. Tapi Nabi Ayub langsung ke Allah. Ya. Alhamdulillah alladzi a'tini wa akhadha minni. Segala puji bagi Allah yang tadi dia titipkan kepada saya, sekarang diambilnya lagi. Masya Allah. Jengkel lagi si iblis tadi. Nggak sampai di situ, ya kan? Pada satu lebaran, anak-anak, cucu-cucu, mantu Nabi Ayub lagi ngumpul di rumah anaknya yang tua. Ngumpul satu rumah. Ya, kena jengkelnya iblis itu, dipanggilnya lagi angin topan, robohlah rumah itu, mati semua yang di situ. Lapor lagi si iblis kepada Nabi Ayub. Ayub, itu yang membunuh anak cucumu itu, ya Tuhan yang kau sembah itulah. Alhamdulillah alladzi a'tini wa akhadha minni. Segala puji bagi Allah yang tadi dia titipkan ke saya, sekarang dia ambil kembali. Memang milik dia. Jengkel lagi si iblis, tambah jengkel. Ini enggak mempan juga nih. Akhirnya dihembus sama iblis itu di telinganya. Kayak balon tubuh Ayub itu, ya. Mulai lama-lama meletus sedikit, luar nanah. Ulo kanunyin jabah medatas. Sampai-sampai mak ngedok lagi daging seketika nek. Tinggal tulang lagi. Tinggal 2 ekor ulat di badan Nabi Ayub itu. Yang satu ingin berangkat memakan jantungnya, hatinya. Yang satu berangkat ingin memakan lidahnya. Nabi Ayub apa dibuang? Nabi enggak, dibiarin aja Nabi Ayub. Allah yang menggerakkan. Begitu pasrahnya kepada Allah. Masya Allah. Hanya dilihatnya ulat tadi merangkak menuju jantungnya, satu merangkak menuju lidahnya. Begitu yang satu tadi akan sampai ke jantungnya, memakan jantungnya, Ayub berkata, ya Allah, kalau kau biarkan ulat ini memakan hatiku, makan jantungku, pakai apa lagi aku akan mengingatmu. Begitu dia sudah berkata, tak jatuhlah ulat tadi ke tanah, akhirnya jadi lintah. Nah, itu sejarah lintah itu. Nah, merangkak yang satu ingin naik ke lidahnya, dibiarin sama Nabi Ayub itu. Nah, akhirnya begitu dekat mau menggigit lidahnya, Ayub berkata dalam hatinya, ya Allah, kalau kau biarkan ulat yang satu ini memakan lidahku, dengan apa lagi aku akan menyebut namamu. Akhirnya keluar ulat itu terbang menjadi tawon. Nah, itu ceritanya. Nah, jadi itu Bapak Ibu, begitu pasrahnya Nabi Ayub kepada Allah. Nah, oleh karena itulah kita ya ikhlaskan apa yang diambil oleh Allah dari kita. Ya, kenapa kita tahu persis? Jangankan yang di luar diri kita, yang di luar artinya harta kita, kebun, sawah, atau anak, istri, dan lain sebagainya lah, itu di luar diri. Lagian yang di dalam diri saja itu bukan milik kita. Ya, kita punya penglihatan, kita punya pendengaran, kita punya hidup, punya kehendak, punya kuasa, punya ilmu. Apa itu punya kita? Bukan.
Kalau memang kita punya melihat, ya penglihatan kita milik kita sendiri, kenapa nggak ditahan kalau dia mau pergi? Banyak orang matanya masih bagus tapi tidak melihat lagi, jadi buta. Kenapa nggak ditahan kalau milik kita? Tapi ternyata memang bukan milik kita. Kita nggak pernah bikin, nggak pernah beli. Nah, kita nggak punya. Tapi itulah kesalahan kita dalam berintikat, dalam berhakikat. Nggak punya, ngaku punya, gitu. Ya, kita punya penglihatan, kata kita punya pendengaran, kita yang hidup, kita yang pintar. Itu kan kata kita. Tapi coba telusuri, ilmu itu ilmu siapa yang kita pakai? Ilmunya Allah. Sebelum dikasih tahu sama Allah kan nggak tahu kita. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Adam itu berbagai nama. Nah, setelah diajarkan oleh Allah baru tahu kita. Sebelum diajarkan oleh Allah kita nggak tahu. Contohnya, ini katakanlah ini warnanya hitam, ya. Kata kita, ini putih, kata kita. Kira-kira kata Allah ini warna apa ini? Putih apa hitam apa merah? Pasti putih juga. Kenapa putih? Karena kita tahu ini putih setelah dikasih tahu sama Allah. Oh, kalau begitu yang berilmu siapa? Ya Allah, bukan kita. Cuman kesombongan kita baru dikasih tahu dikit, ngaku tahu banyak gitu. Bahkan bukan milik kita, ngaku punya kita. Makanya Allah perintahkan betul itu. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Serahkan apa yang sudah Allah berikan padamu itu sebelum ajalmu tiba. Kembalikan. Nah, makanya inilah yang dikatakan dalam ilmu tasawuf itu, yang sulit itu adalah mengembalikan pinjaman dan menghilangkan sangkutan. Nah, mengembalikan ini kan pinjaman semua ini. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita punya ilmu. Itu pinjaman semua, nggak ada yang punya kita itu. Nah, kalau kita menyadari itu pinjaman, kembalikan. Allah perintahkan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Serahkan apa yang sudah kami berikan kepadamu sebelum ajalmu datang. Nah, kalau sampai ajal kita tiba, kita nggak serahkan, nah, ini jadi urusan besar ini, Pak. Nah, itu ya. Maka pernah saya cerita, ya, misalnya, ya, Udo Faizuddin datang ke rumah saya, bawa mobil yang bagus, yang gres, harganya mahal. Apa mobil yang mahal doh? Namanya sih nggak tahu saya. Nah, taruhlah paling mahal lah, nggak usah mahal-mahal amat lah, Fortuner lah gitu. Nah, itu yang agak bagus itu. Ya, Fortuner baru diambil dari dealer, masih bagus. Lalu Udo Faizuddin bilang, "Buya, nitip mobilnya, saya ada urusan di belakang sebentar." "Ya doh." Berangkatlah beliau menyelesaikan urusannya. Mobil kan diparkir di halaman rumah saya. Nah, halaman saya itu lewat orang. "Baru Buya mobilnya." "Oh iya, punya siapa?" "Punya saya," kata saya. Nah, orang itu pergi. Nah, lama sudah itu Udo Faizuddin datang. "Makasih Buya, mau pulang." "Ya." "Mobil dibawa?" "Oh ya, silakan," saya bilang. Udah. Begitu mobilnya sudah dibawa sama yang punya, saya sedih, Pak. Sedihnya saya bukan karena mobilnya dibawa, bukan. Sedihnya saya kalau orang yang nanya tadi datang lagi. "Mobilnya mana, Bu ya?" Gimana saya ngejawabnya gitu. Kenapa? Karena saya nggak jujur. Bukan punya saya, ngaku punya saya gitu. Nah, begitu juga kita ini. Kita nggak punya hayat, hayat punya Allah. Kita nggak punya ilmu, ilmu punya Allah. Kita nggak punya pendengaran, itu samanya Allah. Kita nggak punya penglihatan, itu basornya Allah. Tapi kenapa kok ngaku-ngaku punya? Nah, di sini kesalahan kita di dalam berintikad. Maka saya bilang jamaah-jamaah darah apa sampai tua kita akan ngebohongin diri sendiri.
Belum kita ketemu Allah, belum kita kembali ke akhirat. Ya dah. Sudah setua ini masih juga ngebohongin diri sendiri. Enggak punya, ngaku punya gitu. Allah perintahkan, serahkan sebelum ajal tiba. Nah ini Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karena itulah maka ya inna lillah wa inna ilaihi rajiun, itu kembali kepada Allah. Ya, apa saja yang diberikan pada Allah pada kita kembalikan. Nah, makanya keikhlasan kita ketika Allah mengambilnya, kenapa? Karena kita tahu persis itu bukan punya kita. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, persoalannya seringkali kita memahami kembali ke Allah itu mati. Itu yang rata-rata begitu. Kalau kembali ke Allah mati. Saya pikir enggak, Pak. Mati itu tidak jaminan kembali ke Allah. Maka saya bilang, kalau tidak kembali ke Allah sebelum mati, sampai akhirat enggak bakal balik. Kalau enggak kenal Allah sekarang, jangan harap di akhirat akan kenal Allah. Jadi kembali ke Allah itu sekarang, sebelum ajal tiba. Waktu kita kembali ke Allah mulai lahir sampai mati. Jadi mati itu batas waktu untuk kembali kepada Allah. Kalau sampai mati kita tidak kembali ke Allah, sampai akhirat nggak bakal balik ya. Maka diingatkan betul sama Allah, ada warning dari Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati, kamu belum selamat pulang ke Allah. Selamat dulu kita pulang ke Allah, baru mati. Itu maunya begitu. Makanya dalam hadis disebutkan, inna lillahi ibadan jasadu fil ardi wa ruhuhu tahtal arsi. Allah punya banyak hamba yang jasadnya lagi di bumi tapi ruhnya sudah ke aras. Ini namanya sudah kembali tapi belum pulang. Dah kembali ke Allah cuman belum pulang gitu. Waktunya belum sampai. Banyak orang pulang tapi nggak balik ya dah. Nah, kesasar itulah. Nah makanya waktu kita yang singkat ini dalam hidup ini hanya sebentar, Pak. Hidup ini tidak ubahnya sekedip mata. Jangan kita berpikir sekian puluh tahun, sekedip mata. Miqdaru alfasanati mimma ta'udun. Kehidupan dunia dengan akhirat bandingnya sehari di akhirat 1000 tahun di dunia. Mad dunya fil akhirah illa kama yamsi ahadukum ilal yammi fa adkhala asba'u fayarfa'u fama baqiya fawad dunya. Perumpamaan dunia dan akhirat tidak ubahnya seperti kamu jalan ke pantai. Kamu celupkan jari jemari tanganmu ke laut, lalu kamu angkat. Air laut yang membasahi jari jemari tanganmu itulah contohnya dunia. Sedangkan air laut terbentang luas tak berbatas itulah contohnya akhirat. Jadi kalau nggak balik sampai mati, nyesal itulah sepanjang masa. Nah makanya waktu sangat singkat, tidak ada kesempatan kita untuk berleha-leha lagi. Kalau betul-betul kita merenungi kehidupan ini, Pak, terus terang akan lebih banyak menangis daripada ketawa. Kalau betul kita hayati, kita perhatikan hidup ini. Cuman kadang-kadang kita lupa memperhatikan itu, makanya banyak ketawa ketimbang nangis. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, terakhir yang saya sampaikan, kita sudah paham betul bahwa semua manusia pasti akan kembali kepada Allah. Persoalannya kapan kembalinya? Satu. Kemudian apanya diri kita yang mau kembali itu? Bagaimana cara kembalinya? Biar kita nggak kesasar gitu. Waktu kita kembali ke Allah sebelum ajal tiba, itu yang pertama. Yang kedua, yang akan kembali kepada Allah itu yang mana? Diri kita ini ada 4 lapis. Diri semua kita 4 lapis, Pak. Ada tubuh, ada hati, ada nyawa, ada rahasia diri. 4 lapis. Nah 4 lapis inilah yang harus kembali ke Allah. Tubuh kembali ke Allah, hati kembali ke Allah, nyawa kembali ke Allah, rahasia diri kembali ke Allah. Nah kalau 4 ini sudah kembali ke Allah, insya Allah selamat.
Tubuh kembali ke Allah maksudnya apa? Aktivitas kehidupan keseharian telah mengacu kepada aturan Allah dan Rasul. Perintah laksanakan, larangan tinggalkan. Yang halal ambil, yang haram buang. Kalau itu sudah kita laksanakan, ini namanya tubuh yang sudah kembali ke Allah. Alhamdulillah, satu dimensi berhasil. Tinggal pertahankan saja itu. Masuk dimensi kedua, hati kembali ke Allah. Terpaut hati hanya kepada Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada satu saat nanti hartamu, anakmu, suami, istri tak bisa nolong sama sekali. Yang selamat hanyalah yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Bersih dari selain Allah, tak nyangkut lagi di hati kita ini ya, selain Allah. Duit tak nyangkut, jabatan tak tersangkut, harta tak nyangkut, tak tersangkut dengan pahala, tak tersangkut dengan sorga, enggak. Tersangkutnya hati hanya ke Allah saja ya. Ini namanya sudah menghilangkan sangkutan tadi. Nah, ini enggak gampang. Saya ingat sebuah kisah di kampung, Pak. Meramkan ki lebaran pangan biasa. Ya, jadi jemuh harga pangan. Jadi seorang istri berkata kepada suaminya. Suaminya ini kebetulan seorang ustadz lah di kampung, seorang ulama. Pak, itu besok kan kita pangan, tapi belum ada sayur untuk besok. Ya sudah, nanti saya ke sungai dulu, nanti saya ngejala. Nah, wangkalah si bapak tadi duai ngusung jala, tatup ngejala sampai sore. Begitu alhamdulillah dapatlah ikan, ditingkil. Nah, dibawa pulang sambil nenteng tingkilan ikan tadi. Begitu di perjalanan ketemu ibu-ibu, jangan jala. Iya, bagus benar ikannya itu. Alhamdulillah, punya saya aja. Mau? Ya maulah. Ya sudah, kasihkan setingkil itu. Semuanya dikasihkan. Pulang ke rumah. Kata istrinya, mana boleh ngejala? Tadi sudah ada, tadi satu tingkil, tapi ada yang minta di jalan. Tadi ya sudah, saya kasihkan aja. Terus mulai kita besok apa? Ya kita tunggu aja lah. Kalau ada ikut, kalau enggak ya nggak usah. Nah, istri juga berani pula bantah suaminya ini. Diam aja itu. Ya nunggu aja, kalau memang ada dimasak, kalau nggak ada ya enggak. Pas wang jelang maghrib begitu, datang orang dari ladang, jadara, medoh jadara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Nya sampai medoh jadara. Nah, itu ya. Ya aja mang do ngusung ni Pak Kiai, cuman uek manuk pak biji. Nah, manuk jago Pak. Nah, ini ada 4 ekor ayam jago, sama dengan apa namanya cabe, sama alat-alat dapur lah. Alhamdulillah, inilah untuk sayur kita besok. Jadi ikan dikasihkan, Allah kirim 4 ekor ayam. Nah, itulah sayur besok. Kenapa? Karena bersih hati, tak tersangkut hati tadi. Nah, mungkin kalau tersangkut di hati, mungkin ribut sama keluarga. Payah-payah ngejala keni kunyin manda utok niku aja nak agak pangan ka jemoh nah api ka gulai ribut kenapa tersangkut. Nah, begitu tidak lagi tersangkut, Allah kembalikan. Nah, jadi kembali hati kepada Allah itu maksudnya tak tersangkut hati kita itu dengan yang lain, hanya ke Allah aja. Tapi ini nggak mudah Bapak Ibu, itu ya, nggak mudah. Tetapi harus kita usahakan. Bagaimana caranya? Likulli syai'in siqala wa siqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatu ada alat pembersih hati, zikir kepada Allah. Makanya di Arafah kita sama-sama zikir untuk ngecah hati nalah. Lagi nemen zikir masih juga kamak terus. Nah, mak mekecah ada ya. Apalagi sangat ditagan ke apa nanti kecah.
Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati itu, jadi artinya kembalilah hati kepada Allah, terpaut hati hanya kepada Allah. Kalau sudah, alhamdulillah, dimensi kedua berhasil. Masuk ke dimensi ketiga, nyawa kembali ke Allah. Apa nyawa itu punya kita? Kata kita iya. Ini namanya kita hidup. Tapi coba telusuri, pernah nggak kita bikin ruh? Enggak. Ruhnya punya siapa? Ruhnya Allah, bukan ruh kita. Fanafaktu fihi min ruhi, aku tiupkan ruhku, kata Allah. Jadi ruhnya Allah yang kita pakai ini, Pak, bukan ruh kita. Cuman kita aja ngaku-ngaku punya kita. Nah, nyawa ini ditandai dengan nafas. Nafas kita ini turun naik, turun naik. Apa kerja nafas ini? Ini bukan gratis, Bapak Ibu. Ya dah. Menghirup udara, udara punya Allah. Kita hirup udara, ini hidup. Hidup ini hayatnya Allah, punya Allah semua. Nah, ketika kita menghirup nafas, membuang nafas, ingat Allah enggak? Ya dah. Idza zakartani syakartani wa idza nasitani kafartani. Kalau kau ingat aku, tanda syukur. Kalau kau lupa aku, tanda kufur. Jadi syukur dan kufur itu jaraknya ingat dan lupa, Pak. Contohnya saja, nggak usah jauh-jauh lah. Ini di depan kita ini kan ada kue, kan ada air, itu ya. Air ini nggak ada orang yang bikin air, Pak, sampai sekarang. Sedunia ini nggak ada manusia yang bisa bikin air. Paling-paling ngebor tanah keluar air, gitu. Nah, air itu milik Allah. Nah, ketika kita minum air itu ingat Allah? Tidak. Kalau ingat Allah, tanda izin. Kalau nggak ingat Allah, tanda maling. Makanya berdosa. Itu namanya kufur nikmat. Ya. Air Allah kita minum, tapi yang punya Allah tak ingat. Makanya kata Nabi SAW, kullu amrin zibalin, fababda bismillahirrahmanirrahim, fawa aqta awil ajzam. Segala sesuatu ada hikmah. Tanpa dimulai dengan bismillah, terputus hikmahnya itu. Nah, kenapa terputus? Ya, karena nggak ingat yang punya. Makanya kalau kita minum atau makan misalnya, kan diawali dengan bismillah. Tapi kalau kita lupa, ya di pertengahan makan kita lupa baca bismillah. Apa bebas? Enggak, ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim fi awalihi wa akhirihi. Di awal dan akhir. Nah, itu ya. Awalihi fi awali wa akhirihi. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah kalau nafas kita ini terus zikirnya kepada Allah, nah ini namanya nyawa yang sudah kembali ke Allah. 3 dimensi berhasil. Tinggal yang satu, rahasia diri kembali ke Allah. Tahu nggak siapa rahasia diri itu? Nah, ini makanya kita perlu mengkaji lebih jauh lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karena itulah kembali kepada pokok persoalan kita, mengambil i'tibar dari kepergian almarhumah. Mudah-mudahan kita juga bisa mempersiapkan diri. Kalau almarhumah sudah jelas, ya insya Allah beliau husnul khatimah. Amin. Beliau telah mengikuti pengajian di Arafah. Beliau juga rajin zikirnya. Beliau juga rajin sholatnya. Ya, setahu saya beliau adalah orang yang baik, gitu ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ya beliau sudah selesai urusan beliau. Beliau sudah turun panggung dunia. Kita lagi bermain di panggung dunia. Ya, saatnya selesai, skenario selesai, turun. Nah, ganti lagi pemain baru nanti. Nah, jadi sebelum kita turun, kita persiapkan apa yang akan kita bawa pulang nanti. Oleh karena itu, Bapak Ibu, terakhir ingin sampaikan, ada 4 hal yang harus kita persiapkan sebelum kita meninggalkan dunia ini. Pertama, cari alamat kemana kita pergi sesudah mati. Itu yang pertama. Cari dulu alamatnya. Kemana kita pergi sesudah mati. Yang kedua, pelajari rute jalan yang akan dilalui. Mana saja rute jalannya. Yang ketiga, siapkan kendaraan yang akan ditumpangi. Dan yang keempat, siapkan bekal yang akan dibawa mati. Nah, kalau 4 ini sudah siap, insya Allah selamat. Tahu alamat yang dituju,
tahu rute jalan yang akan dilewati, punya kendaraan yang akan ditumpangi, dan punya bekal yang akan dibawa mati. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan Allah untuk menemukan itu, dan insya Allah semua kita husnul khatimah. Amin Allahumma. Saya kira demikian saja Bapak Ibu. Kalau terlalu lama nanti dingin pula nasi itu nanti. Saya cukupkan demikian saja. Terima kasih banyak perhatian dan kesabarannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Sekali lagi kita doakan almarhumah, mudah-mudahan diampunkan Allah segala dosanya, dilapangkan di alam kuburnya, diterima iman Islam dan ihsannya. Ala hazinnya bi barakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah, amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karimi wal 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha ya Allah jami'al hajat wa tutahhiruna biha jami'as sayiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna as-salayati min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullah fawqa aydihim faman nakasa fa innama yanqusu 'ala nafsi wa man awfa bima 'alaihi Allah fasayajran 'aziman. Allahumma ja'al sawaba ma qara'na wa ma 'allamna hadiyatan li ruhi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sawaba misla sawabi zalika li arwahi sairil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubin was syuhada'i was sholihin wa sawaba misla sawabi zalika li arwahi sadatina wa mawalina wa immatina Abi Bakr wa Umar Utsman wa Ali wa ila baqiyati sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa sawaba misla sawabi zalika li arwahi awliya illahi min masyariqil ardi la magharibiha bariha bariha khususan ila hadrati sultan awliya Syabul Qadir Jailani qaddasallahu alaihi wa sawaba misla sawabi zalika li arwahi khususan ila ruhi ummina Hajjah Sarliana binti Haji Aminuddin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa usilha bil ma'i wasalji wa naqiha minal khataya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas wa adkhilha al jannah wa 'izha min azabil qabri wa min azabin nar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la tahtinna ba'daha wa ighfir lana wa laha wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Ya Allah, ampuni segala dosa kesalahan kami semua ya Allah. Kesalahan ayah dan ibu kami ya Allah. Kesalahan guru-guru kami ya Allah. Ampuni juga orang-orang yang telah berbuat baik kepada kami ya Allah. Mereka yang mencintai kami ya Allah. Ya Allah, di antara hamba-Mu telah berpulang ke rahmatullah yang kami sangat cintai, kami sayangi. Ibu kami, kakak kami, adik kami, Hajjah Sarliana binti Haji Aminuddin. Terimalah segala amal kebaikannya ya Allah. Ampuni segala dosa kesalahannya ya Allah. Dia datang menghadap kepadamu dengan membawa dosa ya Allah. Tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Engkau ya Allah. Kami mohon ya Allah, ampuni segala dosa yang kesalahan, baik yang disengaja atau yang tidak disengaja, yang besar atau yang kecil, yang dia masih ingat dulu atau yang dia sudah lupa dulunya. Begitu juga ya Allah, berikanlah kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan, kepada suaminya, kepada anak-anaknya ya Allah. Berikan keikhlasan kepada mereka semua ya Allah.
Berikan petunjuk-Mu kepada mereka ya Allah, agar mereka dapat menempuh kehidupan di alam fana ini sesuai dengan yang Engkau ridha ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni segala kesalahan kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa tarhamna innaka antal rahim. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal manu fadlan wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abiduka riqqan wa anta lam tazal li zalika ahlan. Ya muyassira kulla asir, ya jabir kulla kasir, ya sahiba kulla farid, ya mughni kulla faqir, ya muqawwi kulla dha'if, ya mamana kulla makhir. Yassir alaina kulla asir fataysirul asir alaika yassir. Allahumma ya man la yahtaju lil bayan wa tafsir hajatuna ilaikal katsir wa anta alimun biha wa khabir. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafiyal baliyat, Allahumma ya rafi'al darajat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Ya kana ya kana sa'ad. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.